Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita mau belajar bersama-sama dari firman Tuhan bahwa kehidupan kita ini seperti sedang naik gunung, sedang menuju kepada puncak. Saudara mungkin tanya begini, loh kalau Opa Samuel atau kakek Samuel masih juga akan naik ke puncak? Saya bilang iya, tiap hari saya berdoa supaya saya akan sampai ke puncak. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk anugerah Tuhan bagi kami semua. Tolong supaya mulai dari kami yang masih anak-anak sampai kepada orang tua, seperti hamba ini Tuhan, kami tetap merindukan bahwa kami terus naik level sampai ke puncak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 24 ayat 3 dan 4. Mazmur 24 ayat 3 dan 4, demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada yang semu dan tidak bersumpah palsu. Amin. Oh, saudara sekalian, kalau saya baca ini firman Tuhan ini, itu seperti teropong menerobos ke dalam hati saya, supaya saya jaga betul hidup. Ya, saudara lihat tadi, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Ini berbicara memang tentang bait Allah, ya, di atas gunung itu. Jadi, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak bersumpah palsu. Oh, kalau saya baca ini gemetar saya, saudara sekalian. Kenapa? Tangan itu harus bersih. Ya. Saudara tahu petunjuknya bagaimana? Ketika Yesus mati di kayu salib, tangannya terpaku. Ganti tangan saya yang tidak bersih, yang kotor, yang najis, yang suka melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian apa lagi? Katanya, yang bersih tangannya dan murni hatinya. Murni itu tidak sama dengan suci. Itu sebabnya saya punya istilah yang sudah diketahui oleh seluruh jemaat kami di mana kami melayani, yaitu hiduplah dengan tulus. Selalu dihubungkan dengan hati, ya. Tulus, lurus, dan kudus. Ada seorang jemaat kami yang pedagang, dia bilang, Pak, ndak bisa untung kalau kita hidup tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Kalau dagang itu kan mesti ada tipu-tipu. Saya bilang, Tuhan tidak melarang kita untung. Sudah perhatikan misalnya, perumpamaan tentang talenta. Nanti silakan baca dalam Matius pasal 25. Yang dapat 5 talenta itu, saudara sekalian, apa dia dibuat? Yang dapat 5 talenta itu kemudian menghasilkan 5 talenta. Dia untung 100%. Yang kedua dapat 2 talenta, dia menjadi untung juga 100%. Jadi Tuhan bukan melarang kita untuk untung. Jadi Tuhan mau kita untung dalam berusaha dan bekerja. Tetapi yang dia larang ialah untung karena apa? Nipu orang. Contoh saja misalnya, kita jual kursi misalnya. Berapa harga kursi ini? Wah, biasanya orang pedagang begitu pintar kan. Oh, kursi ini bagus sekali ini.
tahan lama, mungkin tahan 10 tahun, 15 tahun. Tidak usah beli lagi, katanya. Ini terbuat dari bahan ini, banyak macam akalnya. Terus kemudian dia bilang, harganya 1.500.000. Terus orang yang mau beli bilang, aduh, mahal sekali ini. Kasih saya 250.000 lah. Dia tawar 50%. Dan orang itu marah. Yang jual itu bilang, aduh, modalnya pun tidak kembali. Dia sudah bohong. Karena dia beli harganya berapa? 200.000. Itu yang tidak boleh. Kenapa kita tidak bilang, janganlah sampai turunkan 50%, kasih saya lah 300.000. Itu caranya, saudara sekalian. Jadi itu yang dibilang tadi, bersumpah palsu, bohong, tidak boleh. Saudara akan kaget kalau saudara baca kitab Wahyu. Wahyu pasal 21 ayat 8 dan pasal 21 ayat 27, dua-duanya hal yang membawa kita masuk neraka adalah bohong atau berdusta. Itu sebabnya di sini dikatakan bahwa kita betul-betul harus sampai ke titik ini di mana kita tidak boleh berbohong, bersih hatinya, katanya, bersih tangannya dan murni hatinya, dan yang tidak menyerahkan diri kepada yang semu dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi tolong ingat nih baik-baik kalau sudah mau sampai ke puncak. Puncak itu di sini memang berbicara tentang bait Allah. Saudara, kalau mau pergi ke gereja, periksa dulu hatimu dan tanganmu apakah sudah bersih. Itu sebabnya saya selalu katakan sebelum kami mengikuti perjamuan kudus, saya katakan jaga hati kita semua supaya jangan sampai kita kedapatan sebenarnya tidak layak untuk mengikuti perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini yang mengingatkan kami supaya kami dapat naik sampai ke puncak, karena kami menjaga hati kami untuk terus hidup tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan, dan menjaga tangan kami supaya kami tidak melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan lewat tangan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin.